Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin. Seperti biasa, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, Ibu akan absen dulu ya, Nak. Siapa hari ini yang nggak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Nah, udah siap belajar pagi hari ini? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, semua makhluk hidup di dunia ini tanpa kecuali pasti bernafas, tanpa kecuali manusia. Manusia juga bernafas. Nah, anak-anak, kalau kalian bernafas itu lewat mana? Lewat hidung, apa lewat tangan, atau lewat mana? Lewat hidung. Nah, masih ada yang ingat tentang organ pernapasan pada manusia? Ayo, kalian bernafas melalui hidung. Berarti salah satu organ pernapasan pada manusia adalah hidung. Nah, apalagi faring. Apalagi faring. Coba dibaca dulu bukunya, di buku udah ada. Ya, trachea atau batang tenggorokan. Apalagi bronkus. Apalagi bronkiolus. Apalagi alveolus. Nah, sekarang Ibu akan bahas organ-organ pernafasan pada manusia terlebih dahulu. Kita mulai dari hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Jadi, di dalam hidung kalian, anak-anak, terdapat bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi dari rongga hidung. Nah, yang kedua ada faring. Faring merupakan percabangan atau persimpangan antara saluran pernapasan atas dan saluran pencernaan. Nah, di sini ada dua saluran. Yang satu saluran pencernaan menggunakan kerongkongan, saluran pernapasan menggunakan tenggorokan. Nah, setelah itu ada laring. Laring ini terdapat di belakang faring. Nah, kalau anak cowok pasti ada apa sih? Jakun ya? Ya, itu namanya laring. Nah, setelah itu batang tenggorokan atau trachea. Nah, di dalam trachea terdapat sebuah jaringan silia yang bergerak dan mendorong bakteri atau debu-debu yang masuk. Jadi udara yang sudah disaring ke rongga hidung, ketika masih ada debu atau bakteri yang masuk ke dalam, akan didorong oleh jaringan silia. Jadi debu atau bakteri yang masih masuk ke dalam akan disaring atau didorong oleh jaringan silia. Nah, setelah itu kita ada bronkus. Apa sih yang dimaksud bronkus? Bronkus adalah cabang dari batang tenggorokan. Jadi batang tenggorokan ini bercabang menjadi dua, kiri dan kanan. Nah, cabang dari batang tenggorokan itu disebut dengan bronkus. Nah, ada lagi bronkiolus. Apa sih bronkiolus itu? Ya, bronkiolus itu adalah cabang dari bronkus. Jadi bronkus ini bercabang lagi kecil-kecil membentuk sebuah bronkiolus. Jadi cabang dari bronkus itu adalah bronkiolus. Nah, ada lagi alveolus. Alveolus itu adalah ujung dari bronkiolus. Jadi alveolus ini berbentuk seperti gelembung-gelembung halus yang ada di ujung bronkiolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen
oksigen dan karbon dioksida. Jadi udara yang masuk ke dalam tubuh akan bertukar di dalam alveolus. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar atau bagan tentang sistem pernapasan manusia. Berhubung gambar ini kurang lengkap, jadi kalian bisa lihat di buku tema halaman 14. Di situ sudah ada gambar lengkap tentang sistem pernapasan pada manusia dan paru-paru. Jadi, sistem pernapasan manusia itu dimulai dari rongga hidung. Jadi, udara masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terjadi penyaringan udara oleh rambut-rambut atau bulu-bulu halus yang berada di rongga hidung. Lalu udara masuk ke dalam faring. Setelah itu baru ke laring, lalu ke batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan bercabang membentuk bronkus, 2 cabang, bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus ini bercabang lagi kecil-kecil membentuk bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini terdapat alveolus atau gelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, itu tadi proses sistem pernapasan pada manusia, dari udara masuk melalui hidung, lalu menuju faring, lalu ke laring, kemudian batang tenggorokan, melewati bronkus, lalu bronkiolus, yang terakhir ke alveolus. Nah, siapa yang ingin bertanya? Sudah jelas belum? Sudah jelas? Alhamdulillah. Nah, untuk mengamati sebuah teks agar kalian lebih paham, kalian bisa membaca di buku tema halaman 13 dan 14. Di situ sudah ada bacaan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk lebih enak kalian memahami sebuah isi teks, kalian bisa menggunakan kata tanya. Kalian udah tahu kan kata tanya? Ada 6 kata tanya. Yang pertama ada apa. Nah, apa ini digunakan untuk mencari informasi tentang suatu objek atau suatu benda tertentu. Nah, setelah apa ada siapa. Siapa ini digunakan untuk mencari informasi tentang seseorang. Setelah siapa ada di mana. Di mana ini digunakan untuk mencari informasi tentang suatu tempat atau daerah. Ada lagi mengapa. Kalau mengapa di sini kalian bisa gunakan untuk mencari informasi mengenai dasar. Ada lagi yang kelima kapan. Kapan kalian bisa gunakan untuk mencari informasi mengenai waktu. Dan yang terakhir bagaimana. Kalau bagaimana kalian bisa cari untuk mencari informasi mengenai cara atau keadaan. Nah, udah jelas tentang kata tanya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu ingin memberi kalian tugas. Nah, sebelumnya buatlah kelompok 3 orang. Cari temannya siapa. Nah, setelah itu kalian buat kalimat tanya menggunakan 6 kata tanya lagi dalam bacaan sistem pernafasan pada manusia halaman 13. Jadi nanti tugas kalian itu membuat kata tanya dari bacaan sistem pernafasan
pernapasan pada manusia, atau kalian buat kata tanya tentang ini, jawabannya yang ada di bacaan sistem pernapasan pada manusia. Ya, bisa dimulai. Silakan. Selesai, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Nah, siapa yang belum jelas boleh bertanya. Kalau sudah, kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini adalah sistem pernapasan